Shalom, perkenalkan nama saya Lisnawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas salah satu teori pemikiran dari Robert Solow, di mana Robert Solow ini salah satu penerima penghargaan Nobel dalam ekonomi atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 1987. Model pertumbuhan ekonomi Solow ini sering dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi neoklasik, di mana model pertumbuhan ekonomi Solo ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap output barang dan jasa pada suatu negara. Menurut Solo, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, akumulasi modal, yang kedua jumlah tenaga kerja, dan yang ketiga kemajuan teknologi. Akumulasi modal dipengaruhi oleh tabungan, konsumsi, serta investasi, di mana semakin besar pendapatan yang ditabung, maka investasi akan meningkat. Nah, investasi yang meningkat dalam suatu negara akan mengakibatkan usaha dalam menghasilkan output barang dan jasa akan meningkat. Sementara jumlah angkatan kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk di dalam suatu negara, di mana menurut Solo pertambahan jumlah penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Nah, jika pertumbuhan penduduk dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak pada meningkatnya pertambahan tenaga kerja yang diberdayakan dalam proses produksi. Sedangkan faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Semakin canggih teknologi yang digunakan dalam bidang produksi barang dan jasa, maka output yang dihasilkan akan meningkat. Menurut Solo, jika 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meningkat, maka terjadi peningkatan hasil produksi dalam suatu negara, di mana peningkatan hasil produksi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ikut meningkat. Di sini saya setuju dengan teori Solo, di mana teori Solo mengatakan tadi bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi itu ada 3 faktor. Yang pertama itu modal, yang kedua itu tenaga kerja, dan yang ketiga itu kemajuan teknologi. Nah, relevansi dari teori Solo dengan zaman sekarang yaitu dapat dilihat di negara maju, di mana contohnya itu negara Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Jepang merupakan salah satu negara maju yang mampu melakukan ekspor barang dan jasa ke luar negeri, misalnya ke Indonesia. Nah, negara Jepang mampu melakukan ekspor barang dan jasa karena negara tersebut memiliki tingkat modal yang tinggi, mampu menggarap tenaga kerja yang banyak, serta memiliki teknologi yang lebih modern atau yang sudah maju. Nah, di mana teknologi yang maju tersebut mampu menghasilkan output barang dan jasa setiap tahunnya itu meningkat. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada negara Jepang juga ikut meningkat karena output yang dihasilkan setiap tahun meningkat.